Jesus, face to face. I want to run deep into. Shalom ibu saudara, shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Saya kena percaya kita boleh mengimani kata-kata dari pujian ini bahwa hidup kita berarti sampai pagi hari ini. Amin. Mari di waktu yang singkat ini kita buka hati kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa pagi hari ini. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Buat napas hidup, kesehatan yang Kau berikan dalam hidup kami Bapak. Bapak pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan dengan kerinduan kami untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Layakkan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Biar pujian pengagungan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Bapak pagi hari ini juga kami siap untuk mendengar dari firman-Mu Tuhan. Yang buka hati kami buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biar kuasa-Mu saja Tuhan yang boleh memenuhi hati kami pagi ini. Memenuhi tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan. Beracara pagi hari ini Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat pujian nih Bapak Ibu Saudara. Penuhi kami
Berkati kami pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat suaramu pagi ini. Mari agungkan Dia pagi ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu. Berikan yang terbaik. Berikan pengakuan yang terbaik pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dekap kami pagi ini Tuhan. Penuhi kami pagi ini Tuhan. Penuhi kami. Kami rindu. Kami rindu. Dekap kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau menikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini kita menikmati urapan Tuhan yang baru. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Mari pagi hari ini renungkan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Bila kami
dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Kemuliaan buat Tuhan pagi hari bagi saudara. Haleluya, haleluya Tuhan. Ada kuasa-Mu tercurah di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Sebenarnya saya rindu kita berdiri memuji, memuliakan Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Dari tadi kita udah berdiri ya kan. Pagi hari kita memuji memuliakan Tuhan. Dalam pujian ini Bapak Saudara, kuasa-Mu telah dikalahkan, amin. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan kita. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah dikalahkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan siapa? Oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup. Bapak Ibu Saudara sedang untuk bangkit berdiri. Dia bangkit dan naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit dan naik ke surga. Siapa tempat bagiku? Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang.
lampu. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan sekali dengan iman. Aku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Aku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Aku telah bebas, bebas yang tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Beri kemuliaan buat Tuhan bagi saudara. Silakan duduk bagi saudara. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Ini tiba saatnya untuk memberikan tanah hati yang terbaik. Saya percaya bahwa kasih Allah tak pernah berkesudahan. Amin bagi saudara. Mari pagi hari ini kita siapkan telinga seorang murid untuk duduk diam. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Bapa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika
hidupku bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat yang maha tinggi. Biar kemuliaan-Mu melingkupi bumi ini Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang maha suci. Sebab Engkaulah Allah yang kami sembah, yang patut kami puji, kami muliakan. Hanya Engkaulah Raja. Kami sembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Ya Ramasuki Lalapalamas. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Baik dan sangat baik Tuhan. Terima kasih ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum, berkenan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab hanya itu yang bisa kami berikan untuk sebagai kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allahku. Terima kasih, terima kasih. Untuk kehidupan hamba-Mu, untuk kehidupan kami semua mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember Bapak Ibu sekalian. Dan firman Tuhan saya mau katakan pada pagi hari ini saya mau sampaikan tentang saling mengasihi. Yang saya ambil dari Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, baru-baru ini, sebelum kita memasuki bulan Desember ini, kita digemparkan dengan suatu peristiwa teroris yang terjadi di Sigi, di mana saudara seiman kita merasakan suatu penderitaan yang sangat-sangat di luar nalar kita sebagai manusia, Bapak. Dan itu kita rasakan juga bagaimana kita sedih, kita merasakan kehilangan atas peristiwa itu, Bapak.
Dan ketika saya bertanya sama Tuhan melalui peristiwa ketika saya pagi-pagi, ketika saya baca itu dan saya kaget, Tuhan kenapa bisa terjadi? Tuhan bagaimana pelindunganmu? Bagaimana ketika umatmu berkata, engkaulah kota bentengku, engkaulah batu penjuru, engkaulah keselamatanku. Ketika saya baca itu dan saya mulai bertanya sama Tuhan, di manakah Tuhan pelindunganmu pada umatmu? Dia sedang tidak melakukan dosa dan dia tidak sedang berbuat dosa dengan perkumpulan itu. Tapi apa yang terjadi? Namun Tuhan ingatkan saya melalui kebenaran firman Tuhan yang saya baca, Bapak Ibu. Dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi bukan saat di sini, bukan saat ini saja, bukan di masa sekarang saja, atau bukan di Indonesia saja, bahkan Paulus dalam pelayanannya dan dalam setiap kalau misalnya kita baca Bapak Ibu sekalian di ayat 11 kita bisa lihat di situ. Bagaimana dia mengalami namanya aniaya. Bagaimana pengikut-pengikutnya dan para sahabatnya mengalami itu. Mereka dianiaya. Mereka dibunuh. Karena mereka adalah pengikut Kristus, Bapak Ibu. Namun iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, ayat 14. 2 Timotius 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Bersyukur ketika pikiran-pikiran saya sudah mulai komplain sama Tuhan. Tuhan ingatkan kembali dalam kehidupan saya, dan saya mau ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian buat kehidupan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Ketika kita melihat suatu peristiwa, ketika kita melihat suatu kejadian dalam hidup ini, dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, mari kita mau buka Alkitab kita. Kita mau bertanya, Tuhan, apa yang sedang terjadi? Tuhan, apa yang sedang Tuhan sampaikan melalui kejadian ini atau peristiwa ini? Tuhan ingatkan itu Bapak sekalian dalam kehidupan saya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi ketika pikiran saya, ketika angan-angan saya mulai bertanya-tanya, di manakah pelindungan Tuhan pada umatnya? Pikiran saya itu diluruskan lagi melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu mendidik saya, firman Tuhan itu meluruskan pemikiran saya yang salah tentang tidak adanya pelindungan Tuhan yang maha tinggi, Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai manusia diajar Bapak Ibu sekalian melalui peristiwa yang terjadi di Sigi itu. Kita sedang diajar Bapak Ibu sekalian.
bagaimana kita sebagai kepunyaan Allah dipelengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bukannya berarti saya membenarkan peristiwa pembunuhan itu, tidak. Tapi melalui peristiwa itu, Tuhan sedang berbicara kepada umatnya di pada bulan Desember ini. Tuhan sedang berbicara kepada saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian di bulan Desember ini. Di bulan kasih. Tuhan sedang berbicara. Bahkan Yesus sendiri Bapak Ibu sekalian berkata kepada murid-muridnya dan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Yesus yang katakan Bapak Ibu. Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Kita akan dikucilkan Bapak Ibu sekalian. Bahkan Tuhan Yesus katakan akan datang saatnya setiap orang yang membunuh kita akan menyangka bahwa ia berbakti kepada Allah. Akan datang saatnya Bapak Ibu sekalian. Akan datang saatnya. Karena mereka merasa bahwa ia sedang berbakti kepada Allah. Ayat 3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Tuhan Yesus sendiri. Mereka tidak mengenal Bapa dalam surga yang mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia. Dia tidak mengenal itu. Seperti saya dan Bapak Ibu sekalian mengenal itu. Dia tidak mengenal bagaimana kasih seorang Bapa ketika dia mengutus anak yang tunggal untuk menebus dosa kita. Dia tidak mengenal itu Bapak Ibu sekalian. Dan ayat 4 katakan, tetapi semua ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Yesus telah mengatakannya kepada kita semua Bapak sekalian. Jadi Tuhan sudah mengatakannya melalui kebenaran firman Tuhan. Akan datang saatnya kita akan dibunuh, kita akan dianiaya, itu sudah bagian kita sebagai pengikut Kristus. Tetapi bagaimana ketika kita merespon itu Bapak Ibu sekalian? Tuhan minta supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Ketika akan datang masanya itu, Tuhan minta itu. Supaya kita, ketika kita mengiringi Yesus, ketika kita mengikuti Yesus, kita tidak menolak Dia. Ketika penganiayaan datang dalam hidup kita, kita tidak menyangkal Dia. Sehingga Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian.
Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kita tentu akan bertanya, kok perintah baru? Bukankah perintah mengasihi sesama sudah ada lebih dulu? Bahkan kalau bisa kita baca di Imamat pasal 19 ayat 18, di situ katakan, janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihi sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini Tuhan ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Tuhan ingatkan ini Bapak Ibu sekalian, melalui peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 November itu. Tuhan sedang ingatkan lagi kepada umatnya. Tuhan sedang ingatkan lagi kepada diri saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita mengasihi sesama kita. Kadang-kadang kita mengasihi sesama karena dia mengasihi kita. Tapi Tuhan mau melihat umatnya lebih jauh lagi, bagaimana mengasihi sesama itu. Bukannya berpandangan kepada apa yang kita terima dari orang tersebut, tetapi bagaimana Allah mengasihi kita. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, banyak sekali kita mengasihi orang karena orang itu mengasihi kita. Tapi Tuhan mau ubah pandang itu Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan mau kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan telah mengasihi kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita buka kitab kita Bapak Ibu sekalian. Lukas pasal 6. Ayat 27 sampai 36. Judul perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Tetapi kepadamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membencimu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kendaki supaya orang itu berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu bermurah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dari pembacaan ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian,
Bahwa ketika kita mengasihi orang karena orang itu mengasihi, ketika kita memberikan karena orang, kita berharap orang itu akan memberikan. Itu bisa dilakukan orang berdosa. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid-muridnya Tuhan yang sudah Tuhan katakan, aku telah mengasihi kamu, dan perbuatlah itu. Tuhan mau mengubah cara berpikir kita, cara kita memandang itu. Tuhan mau kita mengasihi orang yang memusuhi kita. Bahkan katakan kalau misalnya dia mengambil jubah, kita berikan baju. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu nggak mungkin terjadi, Bapak Ibu. Itu tidak mungkin kita bisa mengasihi musuh kita kalau kita tidak melihat Tuhan telah mengasihi hidup kita. Kita tidak bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kehidupan kita kalau kita tidak melihat Tuhan yang mengasihi kita. Kita tidak bisa mengucapkan berkat kepada orang yang mengutuk kita kalau kita tidak melihat Tuhan telah mengasihi kita. Kita tidak bisa mengampuni orang 70 kali 7 kali. Untuk mengampuni 1 kali pun saja sulit. Apalagi 70 kali 7 kali. Kalau kita tidak melihat Tuhan yang telah mengasihi kita, kita tidak mungkin, Bapak Ibu, seperti orang Samaria yang baik hati. Dia bisa mau menolong, bermurah hati untuk menolong orang yang sedang sekarat itu. Padahal dia tahu bahwa dia adalah orang yang dimusuhi. Kalau kita tidak melihat Yesus telah mengasihi kita, mari Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa yang terjadi bulan November itu, pada bulan Desember ini Tuhan sedang berbicara kepada kita, kepada umatnya, pada murid-muridnya, kepada kehidupan saya pribadi maupun kehidupan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini. Bagaimana kita mengasihi mereka? Sekali lagi, bukan berarti saya membenarkan peristiwa itu, tapi saya mau mengubah cara pandang saya. Bagaimana saya mengasihi mereka seperti Tuhan telah mengasihi hidupan saya, Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Tuhan sudah menyampaikan suatu pesan, kita gagal menangkapnya itu, Bapak Ibu. Mereka sedang butuh kasih Tuhan. Dan itu dimulai dari kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian pagi hari ini dan hari ini. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita yang sudah diberikan kasih karunia untuk mengenal Yesus sebagai juru selamat, pengampunan dosa. Dan itu yang belum mereka kenal, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mereka dapat mengenal kasih-Nya Bapa kepada kita semua kalau kita tidak menjangkau mereka? Bagaimana mereka dapat tertarik dengan kasih itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita balas dengan namanya kebencian, dengan cacian. Tetapi ketika peristiwa yang mungkin tidak mengenakan bagi umatnya Tuhan, kita balas dengan kasih, kita balas dengan doa, kita balas dengan memberkati mereka.
mereka akan terjangkau oleh kasih Tuhan. Itu yang membedakan kita dengan mereka, Bapak Ibu sekalian. Karena kita adalah muridnya Tuhan. Tuhan ketika di kayu salib, Dia berkata, Bapak Ibu sekalian, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang Tuhan katakan. Dan Tuhan mau hari ini kita mau mengampuni mereka, dan kita mau berdoakan mereka. Kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dan melalui tubuh dan darah Kristus, kita mau berdoa buat mereka. Amin. Biar darah Kristus, tubuh dan darah Kristus menebus mereka juga seperti Tuhan telah menebus hidup saya. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu sekalian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Kristus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya Ramasiki lalalama sakapapa. Terlalu tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Bapak, sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Bapak, kami mau berdoa. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang sudah menyakiti umat. Kami mau berikan berkat atas kehidupan mereka, seperti Engkau telah mengasihi hidup kami Tuhan. Kami mau mengasihi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pertobatan apa yang terjadi dalam hidupnya Tuhan. Pengampunan kami berikan dalam kehidupan mereka Tuhan.
Damai sejahtera Kau berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kau cukupkan segala kebutuhan mereka. Kau pulihkan keluarga mereka Tuhan. Kau pulihkan kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu tercurah, kuasa-Mu tercurah atas kehidupan mereka. Dan dari tempat ini kami mau katakan, kami mau mengampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perlu. Dan kami curahkan berkat atas kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya undang payang-payang perjamuan kudus. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyerahkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
darah Yesus. Kuduskan kami Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa. Kuduskan, sucikan kehidupan kami, layakkan kami Tuhan, untuk menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni dosa pelanggaran kami seperti Engkau telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, dan darah-Mu, dan tubuh-Mu Tuhan. Haleluya. Hapuskan dosa-Mu, darah Yesus, hidupkan kita, darah-Nya silakan Pak yang berjamaah kembali ke tempat. Darah Yesus, darah Yesus, hapuskan dosa-Ku, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk makin berdiri. Darah-Nya tertumpah, mari kita pegang roti atau tubuh Tuhan di atas tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan cawan di tangan kiri kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengar baik-baik. Demikian roti yang telah diucapkan syukur, diberkati dan dibagikan kepada saudara-saudara. Bukankah di dalam persekutuan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarlah baik-baik. Demikian cawan minuman yang telah diucapkan syukur, diberkati dan dibagikan kepada saudara-saudara. Bukankah di dalam persekutuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur Bapak Ibu sekalian. Kita mau angkat tangan kita.
Ya Rama sikila la balaba sikila la balaba sikila la basikila la basikila la balaba. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Kita menyanyikan pujian ini, kita mau mengucap syukur. Oh tubuh dan darah Tuhan yang kita telah terima, dan kita mau katakan aku bersyukur Tuhan. Bersyukur oleh kuasa darahmu kau telah tebus hidupku Tuhan. Amin. Dan kami mau terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau terima berkat kesembuhan, dan darah-Mu telah menyembuhkan hidup kami. Kami mau terima pengampunan dosa. Dan pagi hari ini kami mau terima kelepasan dari Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih Bapa. Menjadi cinta oleh kuasa. Terima kasih Tuhan. Baik. Oh baik dan sangat-sangat baik. Kami yakin percaya Tuhan melalui persetujuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami telah disembuhkan. Melalui persetujuan tubuh dan darah-Mu Bapa, kami memperoleh kelepasan, kami memperoleh kelegaan. Dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat ketika kami telah disembuhkan. Kami mau terima berkat-Mu, kami telah dilepaskan. Kami mau terima berkat-Mu, kami hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, buat kasih-Mu yang besar yang Kau berikan dalam hidup kami. Tiada kata-kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Kalau hari ini Kau mengajar kami untuk mengasihi sesama manusia, kami tidak menyimpan kepahitan atau dendam atau tidak. Tapi firman Allah berkata, ketika Engkau di kayu salib, Engkau berkata, Bapa ampuni dia tidak tahu apa yang diperbuat. Menteraikan firman-Mu dan hati kami, kasih yang dari surga tetap mengalir dalam hidup kami semua. Dan kami boleh menikmati perjamuan suci, dan Kau sudah berkati hamba-Mu. Kau pakai sebentar sesi yang kedua, sesi yang ketiga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, saudara yang ulang tahun pada minggu ini, Kau sudah pelihara sekian tahun dan ulang tahunnya umurnya, Kau tidak pelihara, bahkan juga ulang tahun pernikahan buat Maya bersama Chandra, Carlos tanggal 12, tanggal 18, Royana bersama Hutajulu, tanggal 21 Naomi, Tuhan ke 14 tahun, bahkan juga 27 Roy dan papahnya dan Bapak Ameng. Yang lain hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih tahu mereka semua. Kau sudah berikan panjang umur dan pernikahannya, Kau tetap mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Terima kasih Bapa di surga. Untuk melengkapi suatu ibadah, kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapa yang kami berikan dengan hati yang tulus, dengan sikap cinta kepada Tuhan, tidak motivasi lain. Kami memberi dengan sukarela, kami memberi kepada Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami juga berkorban, syukur, memberikan hak milik-Mu, korban Natal buat Engkau.
Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani kau berkati, yang jasmani kami terlalu yakin. Kalau burung udara kau pelihara, engkau juga pelihara buat kami. Dan engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkatilah adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Engkau bukan menurun, tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah ini, serta perjalanan kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir. Sesinya kedua kau berkati, sesinya ketiga berkati. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan memberi wajahnya kepada saudara, Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa indah surga, ku berterima kasih. Besar anugerah-Mu yang selamatkan hidupku. Kita menyanyikan pujian ini, kita mau mengucap syukur. Oh tubuh dan darah Tuhan, yang kita telah terima, dan kita mau katakan aku bersyukur